Bab 1421 Makam Naga. Saat Zhao Yueru turun dari panggung, para peserta yang menunggu secara naluriah melangkah ke samping, membuka jalan untuknya. Mereka telah mendengar bahwa dia telah membunuh pemain kegelapan 2 kali setelah beberapa Dark Guild memprovokasi dia, memberikan pukulan berat kepada guild. Sementara para ahli seperti mereka menganggap itu hanya lelucon, mereka harus mengendalikan keberanian mereka untuk berhenti gemetar jika Zhao Yueru bahkan melirik ke arah mereka. Mereka harus berhati-hati di sekelilingnya. Jika mereka secara tidak sengaja mengganggu wanita itu, mereka mungkin mati begitu mereka meninggalkan kota. Penyihir api terlalu luar biasa. Dia bahkan mungkin mengamankan 1 dari 10 tempat teratas. Petik 2. 10 teratas, lebih seperti 5 besar. Kombinasi dari monster peringkat Tuhan dan mantra kehancuran skala besar tak terkalahkan dalam duel. Hanya segelintir peserta yang dapat mendekati Flame Witch sebelum dia mengaktifkan serangan kombinasi. Selain dari beberapa orang itu, dia mungkin bisa membuat semua orang hancur berkeping-keping. Petik 2. Frost Empress kali ini sangat sial. Jika dia tidak menemukan Flame Witch, dia mungkin berada di peringkat 15 besar, namun sekarang dia bahkan tidak akan berada di antara 50 besar. Dengan penyihir api di sisi Zero Wing harus mendapatkan tempat di antara 5 peringkat guild teratas. Tidak seperti para peserta di bawah panggung, para penonton di tribun jatuh ke diskusi hangat tentang Zhao Yueru. Mereka semua penasaran ingin melihat peringkat wanita itu dalam kompetisi ini. Adapun Yi Luofei, yang telah dikalahkan, mereka tidak bisa membantu tetapi menyesali kesialannya. Sial, mengapa semuanya berakhir seperti ini? Crimson Fox mengutuk ketika dia melihat Zhao Yueru turun dari panggung utama. Sepertinya mereka menyembunyikan kartu truf seperti Zhao Yueru selama ini. Zero Wing cukup cerdik. Petik 2. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lonely Castle, prajurit perisai di samping Crimson Fox, bertanya dengan cemas. Semakin tinggi peringkat dalam kompetisi, semakin banyak poin yang akan mereka terima. Apalagi skala titiknya curam. Pemain dengan peringkat antara 1000 dan 501 akan menerima 5 poin. Poin pemain akan berlipat ganda jika mereka peringkat antara 500 dan 249, meningkat menjadi 10 poin. Sementara itu, pemain yang berhasil mencapai babak ketiga akan diberikan 20 poin, 50 poin jika mereka mencapai putaran keempat dan 100 poin untuk putaran kelima. Meskipun kedua ahli 9 naga kaisar telah dikirim untuk membantu Crimson Castle telah berhasil ke babak kelima. 9 naga kaisar telah menyatakan bahwa kedua pemain akan beruntung untuk masuk ke 16 besar, babak ke-7. Mencapai babak ke-7 hanya memberi 300 poin, namun jika Zhao Yueru peringkat di antara 4 pemain top, ia akan menerima 600 poin. Poinnya sendiri lebih dari total yang bisa didapat kedua ahli itu. Jika Zhao Yueru beruntung dan berhasil mencapai final, dia akan diberikan 1000 poin. Dia bisa mendapatkan lebih banyak poin daripada 5 perwakilan Crimson Castle bersama-sama. Untuk saat ini, serahkan item Epic Nine Dragons meminjamkan kami kedua ahli. Prioritas kami adalah memastikan bahwa keduanya mencapai putaran ke-7. Adapun Zero Wing, masih belum diketahui apakah Zhao Yueru berhasil masuk ke semifinal. Jika dia bertemu dengan salah satu dari sedikit ahli jarak dekat itu, dia bisa kalah. Jika dia menghadapi Yan Tianxing, keberhasilannya akan segera berhenti, kata Crimson Fox sambil melirik Yan Tianxing, komandan FFF. Sebelum Yi Luofei menjadi terkenal, tim petualang FFF telah berdiri di puncak di Kekaisaran Naga Hitam karena Yan Tianxing. Bahkan sebelum Guts Domain diluncurkan, Yan Tianxing telah menjadi ahli puncak terkenal di dunia game virtual selama bertahun-tahun. Sekarang, dia adalah asasin nomor 2 di Kekaisaran Naga Hitam. Penjara neraka, yang berusaha membunuh Yi Luofei, hanya berada di peringkat keempat dalam daftar peringkat asasin Kekaisaran Naga Hitam. Penjara neraka sendiri mampu membuat berbagai persekutuan besar tak berdaya. Sementara itu, Yan Tianxing bahkan lebih kuat daripada asasin. Karena itu, persekutuan Kekaisaran takut dan menghormati tim petualang FFF. Dimengerti, Lonely Castle melihat alasan dalam kata-kata Crimson Fox. Meskipun ada kemungkinan bahwa Zhao Yueru bisa masuk peringkat 5 besar, itu hanya kemungkinan. Jika dia kurang beruntung, dia mungkin akan bertemu dengan seorang ahli yang bisa melawan metode pertempurannya di babak berikutnya dan menghilangkannya. Sayangnya, sementara harapan Crimson Fox bagus, kenyataannya jauh dari itu. Saat kompetisi berlangsung, Zhao Yueru memastikan kemenangan yang mengesankan selama pertandingan ke-6 dan ke-7, menuju babak perempat final. Dia hanya 1 putaran dari peringkat di antara 4 pesaing teratas. Sebaliknya, kemajuan Crimson Castle terhenti di ronde ke-7. Pada akhirnya, persekutuan hanya mengumpulkan 630 poin. Dengan skor itu, Crimson Castle dapat dengan mudah masuk peringkat 10 besar Guild of Black Dragon Empire. Bagi Crimson Castle, itu adalah hasil yang layak dirayakan. Namun, Crimson Fox, pemimpin Guild Crimson Castle, tidak merasakan sukacita. Bagaimanapun, selama Zhao Yueru memenangkan pertandingan berikutnya, nasib Crimson Castle di Hidden Fog Town akan menemui akhirnya. Jika Crimson Castle tidak bisa mengendalikan kota kabut tersembunyi, ancaman yang ditimbulkannya pada Zero Wing akan berkurang secara drastis. Jika itu terjadi, Nine Dragons Emperor akan berpaling dari persekutuan. Tanpa dukungan Nine Dragons Emperor, mimpi Crimson Castle menjadi persekutuan kelas 1 akan tetap menjadi mimpi. Bagaimanapun, Crimson Castle relatif lemah di antara guild kelas 2.
Titan seperti Pavilion Naga Phoenix hanya menawarkan dukungan karena ancamannya terhadap Zero Wing. Tolong, jangan biarkan dia lewat. Crimson Fox berdoa dalam hati ketika dia melihat layar di atas panggung. Pada akhir setiap putaran, sistem akan secara acak menghasilkan pasangan untuk pertarungan baru. Melihat ide pemain berkedip di layar virtual, jantung Crimson Fox mulai berdebar. Setelah pasangan perempat final ditentukan, dia sangat gembira. Hebat, surga belum meninggalkan kastil Crimson. Crimson Fox sangat gembira ketika melihat bahwa pertandingan pertama adalah pertarungan antara Zhao Yueru dan Yan Tianxing. Selama Crimson Castle memenangkan taruhannya dengan Zero Wing, statusnya sebagai guild kelas 1 dijamin. Persekutuan kelas 1, banyak guild yang bermimpi mencapai kejayaan seperti itu. Penyihir api dalam bahaya sekarang. Yan Tianxing berada di peringkat kedua di antara assassins dan dikenal karena kecepatannya. Penyihir api tidak akan bisa melakukan serangan kombinasi dengan begitu mudah terhadapnya. Petik 2. Bahkan jika penyihir api kalah, dia tidak akan merasa malu. Lagi pula, dia memiliki kelemahan kelas. Petik 2. Tapi kemenangan Yan Tianxing tidak pasti. Tidak mudah untuk mendekati elementalis yang bisa melakukan 3 kali casting. Jika waktunya tidak tepat ketika dia mendekati Flame Witch, dia mungkin mati seketika. Kerusakan Flame Witch bukan masalah tertawa. Dia bahkan membunuh prajurit perisai akan mengaktifkan HP dan dinding perisai aktif. Membunuh meriam kaca seperti Yan Tianxing akan menjadi sepotong kue untuknya. Petik 2. Semua orang bersorak dan mengobrol saat mereka menyaksikan Zhao Yueru dan Yan Tianxing mendekati panggung utama. Ketika penghitung waktu di atas panggung utama mulai menghitung mundur, Yan Tianxing berbalik ke arah ruang VIP Zero Wing dan mengumumkan, Ketua Pemimpin Black Flame. Lelaki yang rendah hati ini telah mendengar bahwa persekutuan kamu bermaksud melelang rumah-rumah petualangan di kota Hutan Stone. Jika aku memenangkan pertandingan ini, apakah kamu akan mengalokasikan slot untuk tim petualang FFF? Tentu saja, jika aku kalah, aku akan menyerahkan 10.000 kristal sihir dan peta harta karun untuk makam naga. Petik 2. Ketika Yan Tianxing selesai berbicara, tempat itu terdiam, tercengang oleh taruhannya. Reaksi pertama semua orang adalah mempertanyakan niatnya. Bukankah seharusnya dia mencoba membalaskan dendam Yi Luofei? Bukankah seharusnya dia membuat pernyataan berani tentang mengalahkan Zhao Yueru? Namun, Komandan FFF, salah satu tim petualang terkenal Kekaisaran Naga Hitam, baru saja secara terbuka menyatakan niatnya untuk berkelahi di kota Hutan Stone. Memenjara di kota Hutan Stone tidak akan terlalu mengejutkan. Sebuah tim petualang top yang menempati kota persekutuan selalu merupakan kabar baik bagi persekutuan, namun berdasarkan permintaan Yan Tianxing. Sepertinya hak untuk garnisun di kota hutan batu sangat berharga. Dia bahkan bertaruh 10.000 kristal ajaib dan peta harta karun untuk yang benar. Peta harta karun yang telah ia pertaruhkan bahkan terkait dengan makam naga. Ini hanya menggelikan. Bab 1422 Harta Karun Tanah Terlarang. Apa yang sedang terjadi? Apakah Yan Tianxing kehilangan akal sehatnya? Jika aku mengingatnya dengan benar, Stone Forest Town memiliki arena pertempuran yang relatif efektif. Beberapa peserta peringkat teratas dalam kompetisi sebelumnya telah pergi ke sana juga. Tapi apa bagusnya kota ini? Petik 2. Apakah dia benar-benar harus melangkah sejauh ini? Bukankah ini hanya kota persekutuan? FFF adalah salah satu dari 5 tim petualang teratas di kerajaan kita. Bahkan guild kelas 1 akan meminta FFF menduduki kota mereka. Aku cukup yakin FFF bisa mendapatkan akses ke kota hutan batu hanya dengan bertanya. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu, banyak ahli yang mencoba untuk berlatih di arena pertempuran Stone Forest Town. Aku pernah mendengar bahwa ruang tempur canggih sangat luar biasa. Mereka dapat membuat replika sempurna dari pemain yang memasuki ruangan. Replika bahkan dapat mengeksekusi semua keterampilan dan mantra pemain pada tingkat penyelesaian 100%. Kamar-kamar itu lebih efektif daripada bertarung dengan seorang ahli kaliber yang sama. Petik 2. Betul, Firecloud Fox Remnant Cloud dan Graceful Moon mengunjungi arena pertempuran Stone Forest Town dan menggunakan ruang tempur canggih beberapa kali. Keduanya berhasil masuk peringkat di antara 500 teratas dalam kompetisi ini. Performa mereka jauh lebih mengesankan daripada sebelumnya. Kekuatan tempur Remnant Cloud telah meningkat sedemikian rupa sehingga dia bahkan mengalahkan saingan lamanya. Petik 2. Stone Forest Town tidak hanya memiliki battle arenanya. Ini juga memiliki rumah lelang lanjutan dengan fungsi barter bawaan. Karena Battle Arena dan Advanced Auction House, Stone Forest Town telah menjadi kota guild nomor 1 kerajaan Star Moon yang tak terbantahkan. Petik 2. Aku juga sudah mendengarnya. Banyak tim petualang terkenal dan terkenal di Star Moon Kingdom dan beberapa kerajaan tetangga mencoba untuk garnisun di Stone Forest Town. Sayangnya, Zero Wing hanya berencana untuk membuka 5 rumah petualang untuk umum. Berbagai tim petualang dengan panik mengumpulkan dana. Ketika saatnya tiba, kompetisi untuk rumah-rumah petualang akan menjadi intens. Meski begitu, mengejutkan bahwa bahkan tim petualang seperti FFF tertarik pada kota. Petik 2. Untuk sementara waktu, banyak orang, baik di dalam maupun di luar arena, mendiskusikan kota hutan batu Zero Wing. Banyak pemain kekaisaran mulai mendapatkan pemahaman tentang kota persekutuan. Ketika ruang tempur canggih, khususnya, muncul dalam percakapan, banyak mata pemain ahli ditampilkan dengan penuh semangat. Para pemain lebih tertarik untuk meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka daripada melawan para ahli dari kaliber yang sama.
Sebagian besar lapisan standar mereka mencapai sekitar 80% tingkat penyelesaian keterampilan. Hanya setelah mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 85% mereka dapat benar-benar mengerahkan 100% dari kekuatan dan efek keterampilan mereka. Sekarang mereka tahu mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka, mengapa mereka mengabaikannya? Sementara para pemain di tribun penonton membahas Stone Forest Town, berbagai eselon atas guild di ruang VIP memelototi Yan Tianxing. Apakah Yan Tianxing kehilangan akal sehatnya? Dia menggunakan peta harta karun Dragon's Graveyard sebagai taruhan. Bukankah dia tahu apa makam naga itu? Ketika eselon atas mendengar taruhan yang diusulkan, mata mereka menjadi merah karena marah. Sementara mayoritas persekutuan Kekaisaran Naga Hitam tidak tahu tentang makam naga, persekutuan kelas 1 dan kedua seperti mereka telah menyelidiki daerah tersebut. Secara alami, mereka memiliki beberapa pemahaman tentang peta harta karun. Salah satu alasan untuk nama Kekaisaran Naga Hitam adalah makam naga di dalam wilayahnya. Menurut legenda, makam naga telah menjadi rumah bagi suku naga hitam. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lokasi itu telah menjadi kuburan naga. Naga dikenal karena kecintaan mereka pada harta. Tidak perlu dikatakan, habitat naga akan berisi harta yang tak terbayangkan. Meskipun Kekaisaran Naga Hitam telah memulai beberapa ekspedisi ke makam naga, Kekaisaran akhirnya menyerah pada peta dan menamakannya Tanah Terlarang karena kerugian parah yang dideritanya selama ekspedisi tersebut. Jika seseorang memiliki peta harta karun untuk daerah tersebut, mereka bisa mendapatkan kekayaan yang menakutkan. Untuk memperkuat asumsi ini, persekutuan mereka telah mendapatkan hadiah yang mencengangkan setelah menjelajahi wilayah luar Dragon's Graveyard. Setelah mencapai level 50, drop rate dari monster menurun secara drastis. Kualitas senjata dan peralatan yang jatuh juga menurun. Saat membunuh level 50 Great Lords, pemain umumnya hanya mendapatkan satu potong level 50 peralatan misterius besi. Namun, itu adalah cerita yang berbeda di Dragon's Graveyard ketika level 50 Great Lords menjatuhkan level 50 Secret Silver Equipment. Sementara itu, peta harta karun mirip dengan peti harta karun, tapi tidak seperti peti harta karun, pemain harus memburu hadiah mereka setelah mendapatkan peta. Untungnya, langkah ekstra berarti imbalan yang lebih besar. Peta harta karun juga tidak dibedakan berdasarkan peringkat. Sebaliknya, nilai peta harta karun didasarkan pada bahaya lokasinya. Sebagai tanah terlarang, peta harta karun Dragon's Graveyard kemungkinan akan mengarah ke lebih dari satu item epic. Mengapa mereka tidak cemburu? Satu-satunya masalah adalah lingkungan parah kuburan. Saat memasuki peta, kekuatan tempur pemain akan jatuh di bawah 10%. Pemain juga akan kesulitan mengaktifkan skill dan mantra tingkat 1. Secara umum, mereka terbatas pada kemampuan tier 0. Para pemain harus membayar harga yang lumayan untuk berurusan dengan Great Lord level 50. Selain itu, monster peringkat Great Lord adalah umum di makam naga. Ada juga beberapa Grand Lords. Komandan, Yi Luofei, yang menyaksikan dari bawah panggung utama, menatap Yan Tianxing dengan bingung. Apakah kamu benar-benar harus mengekspos barang itu hanya untuk rumah petualang? Tim petualang FFF telah melakukan banyak petualangan. Itu telah menemukan banyak peluang juga. Di antara berbagai peluang, yang terbesar adalah akuisisi item peringkat epik yang disebut orb benar dari kehancuran kuno. Dengan bola ini, Yan Tianxing bahkan memiliki peluang besar untuk mengalahkan asasin nomor 1 Kekaisaran Naga Hitam. Mereka telah mendapatkan peta harta karun Dragon's Graveyard dari Dark Gold Treasure Chest di reruntuhan yang sama. Orang bisa membayangkan betapa berharganya itu. Yi Luofei tidak bisa memahami keputusan Yan Tianxing. Bahkan jika tim petualang mereka ingin menduduki Stone Forest Town, mereka dapat bersaing untuk mendapatkan kesempatan dalam pelelangan. Dengan kekuatan keuangan tim petualang FFF, mereka cenderung memenangkan slot. Taruhan ini tidak perlu. Pemimpin persekutuan, makam naga adalah peta berskala super besar di Kekaisaran Naga Hitam dengan sumber daya yang sangat berlimpah. Harta karun di daerah ini luar biasa. Namun, karena lingkungan yang keras, sebagian besar persekutuan besar telah berjuang untuk merintis peta, Gentle Snow menjelaskan. Yan Tianxing cukup murah hati. Si Feng tidak bisa menahan tawa. Dia harus tahu bahwa persaingan untuk slot garnisun akan semakin ketat. Tetapi dengan menggunakan peta harta sebagai umpan untuk meyakinkan aku untuk menyetujui taruhan, bukankah dia khawatir kehilangannya? Petik 2. Secara alami, tidak ada seorang pun di domain dewa yang memahami makam naga lebih baik darinya. Menurut ingatannya, ada total 3 peta harta karun untuk makam naga, yang masing-masing berhubungan dengan wilayah luar, wilayah dalam, dan inti peta. Sementara itu, harta di masing-masing area ini lebih baik daripada yang terakhir. Kekayaan yang bisa diperoleh seseorang di wilayah luar itu setara dengan beberapa peti harta karun emas gelap. Ada desas-desus bahwa barang yang bisa ditemukan di wilayah dalam setara dengan 2 atau 3 peti harta karun. Adapun intinya, harta di sana setara dengan 1 atau 2 peti harta legendaris inferior. Meskipun si Feng tidak tahu yang memiliki peta harta karun yang dimiliki Yan Tianxing, barang-barang di wilayah luar sudah sulit didapat, apalagi barang-barang di wilayah dalam dan inti. Karena dia ingin berjudi, aku tidak punya alasan untuk menolak tawarannya. Si Feng kemudian menghubungi Zhao Yueru dan memerintahkan, setuju dengan taruhan. Dimengerti, Zhao Yueru mengangguk. Pertandingan ini sangat penting. Kamu tidak perlu menahan diri, tambah si Feng.
Bisakah aku benar-benar menggunakan gerakan itu? Zhao Yueru bingung. Namun, sedikit antisipasi muncul di matanya. Sebelum kompetisi dimulai, Si Feng telah melarangnya menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran. Alasannya sangat sederhana. Setiap kartu truf tambahan yang dimilikinya merupakan keuntungan. Prioritas mereka dalam kompetisi ini adalah untuk mengalahkan Crimson Castle dan mendapatkan poin yang cukup untuk peringkat di antara 3 guild teratas di Kekaisaran Naga Hitam. Iya nih, dia sangat kuat. Jika kamu menahan diri, kamu mungkin kalah, Si Feng mengonfirmasi. Mendengar bahwa dia bisa mati-matian, mata Zhao Yueru berbinar penuh semangat saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Yan Tianxing. Pemimpin kelompokku telah menyetujui persyaratanmu selama kamu tidak menyesal membuatnya nanti, kata Zhao Yueru tersenyum. Aku belum pernah kembali pada kata-kataku sebelumnya. Selain itu, aku bertaruh di depan banyak orang, jawab Yan Tianxing, tersenyum. Karena kita memiliki perjanjian, mari kita mulai. Mengatakan demikian, Yan Tianxing mengaktifkan berserk skill dan menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Bab 1423 Penyihir Api. Begitu Yan Tianxing mengaktifkan stealth dan menghilang, Zhao Yueru memanggil Lord peringkat Frost Flame Cheetah di sampingnya. Dia kemudian melanjutkan untuk melakukan double cast kecepatan. Mantra tingkat 1, Orb Api. Mantra tingkat 1, Hujan Nyala. Kedua mantra adalah serangan AOE dan di antara Zhao Yueru terbaik harus menemukan asasin tersembunyi. Selama seorang pemain bisa mengungkapkan asasin, kekuatan tempur pemain siluman akan berkurang setengahnya. Keuntungan asasin yang paling kuat adalah kemampuan pembunuhannya. Serangan pertama sangat kuat, namun, dalam konfrontasi, mereka bahkan lebih lemah dari Berserkers dan Swordsmen. Dalam sekejap mata, lautan api menyapu lokasi Yan Tianxing sebelumnya. Tetapi bahkan setelah kedua mantra menghancurkan panggung, asasin tidak terlihat. Penyihir api bereaksi begitu cepat, tapi dia masih tidak bisa mengekspos Yan Tianxing. Seberapa cepat dia? Petik 2. Seperti yang diharapkan dari asasin peringkat kedua di Kekaisaran. Teknik penyembunyiannya luar biasa. Meskipun melihatnya saat dia menghilang, aku masih tidak bisa mengunci auranya. Petik 2. Aku bahkan mengaktifkan Enhance Five Sense, namun aku juga tidak bisa mendeteksinya. Para peserta di bawah panggung terkejut ketika mereka menyaksikan lautan api menelan panggung. Pada saat pertandingan dimulai, Zhao Yueru sudah mulai melemparkan mantra-mantranya. Hanya ada penundaan 2 detik sebelum serangannya menghantam lokasi awal Yan Tianxing, namun AOE belum mengungkapkan asasin. Yang lebih mengejutkan para pemain ini adalah teknik penyembunyian pria itu. Penghalang sihir di sekitar panggung utama berisi serangan di dalamnya. Sementara itu, keterampilan pengamatan dan persepsi tidak akan terpengaruh. Meskipun para peserta yang menunggu mengaktifkan keterampilan persepsi mereka, tidak ada yang bisa mendeteksi Yan Tianxing. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Tujuan khusus skill ini adalah untuk melawan skill stealth. Zhao Yueru juga mengaktifkan skill perception-nya sendiri, yang memungkinkannya untuk mendeteksi semua pemain tersembunyi dalam radius 40 yard. Secara umum, jika pemain kelas sihir membiarkan asasin tersembunyi untuk menyergap mereka, mereka akan mati seketika. Hanya kelas pelat baja dengan HP dan pertahanan tinggi yang bisa selamat dari serangan pertama asasin. Dia tidak bisa membiarkan lawannya mendekat. Perjuangan yang sia-sia. Yi Luofei, yang berdiri di bawah panggung, tersenyum ketika menyaksikan Zhao Yueru. Orb sejati Yan Tianxing telah memperoleh kekuatan asasin yang ditingkatkan dengan luar biasa. Komandan tidak akan menantang Shadow Light, asasin nomor 1 di Kekaisaran Naga Hitam, tampaknya. Bahkan Pavilion Naga Phoenix tidak bisa melakukan apapun terhadap pria itu. Sementara itu, salah satu efek True Orb meningkatkan keterampilan terkait siluman sebesar 100%. Ini mengurangi separuh efektivitas keterampilan terkait persepsi pemain lain. Akibatnya, keterampilan persepsi dengan rentang 40 yard hanya akan mendeteksi Yan Tianxing ketika ia berada dalam jarak 20 yard. Meskipun perbedaannya hanya 20 yard, itu bisa menentukan apakah pemain mati atau tidak. Dalam jarak itu, asasin bisa menggunakan Shadow Steps, muncul tepat di belakang pemain. Yan Tianxiang diam-diam berputar ke 25 yard di belakang Zhao Yueru, tetapi dia tidak bergegas untuk menyerang. Meskipun Shadow Steps memungkinkannya untuk muncul di belakang Zhao Yueru secara instan, Zhao Yueru adalah elementalis. Jika dia bereaksi cukup cepat, dia bisa menggunakan keterampilan kebal atau blink untuk melarikan diri. Dia perlu menemukan titik butanya, meninggalkannya tidak ada kesempatan untuk membela diri. Namun, Zhao Yueru bukan pendeta hijau. Setiap pemain memiliki titik lemah dan titik buta, dan itu terutama berlaku untuk punggung mereka. Oleh karena itu, Zhao Yueru telah menempatkan Frost Flame Cheetah di belakangnya. Tidak hanya ini akan menghalangi visi Yan Tianxing dan meningkatkan pembelaannya. Tetapi dia juga bisa meluncurkan serangan balik yang kuat jika ada kesempatan Yan Tianxing menyerang atau mengejutkannya. Untuk sementara waktu, semua orang bisa melihat adalah Zhao Yueru berdiri di tengah panggung dengan Frost Flame Cheetah mengawasinya saat dia meluncurkan satu mantra tier 0 demi 1. Sementara itu, Yan Tianxing terus melingkari lawannya, mencari kesempatan untuk menyerang. Setelah hampir 3 menit, Yan Tianxing tidak bisa tidak mengagumi kegigihan Zhao Yueru. Elementalis itu meninggalkannya tanpa celah. Frost Flame Cheetah, khususnya, menimbulkan masalah besar. Sepertinya aku harus menggunakan langkah itu. Yan Tianxing tersenyum pahit saat dia memeriksa pertahanan Zhao Yueru yang sempurna. Tiba-tiba,
Yan Tianxing terpecah menjadi dua salinan identik dengan atribut yang sama. Kedua klon itu tidak mungkin dibedakan. Kedua salinan itu tetap stealthed. Langkah ini adalah salah satu dari keterampilan True Orb, True Phantom. Itu memungkinkan pengguna untuk memanggil doppelganger yang memiliki 100% atribut pemain dan setiap keterampilan yang dipelajari pengguna. Skill memiliki durasi 3 menit. Jika doppelganger atau tubuh utama bertahan selama durasi, pengguna juga. Ketika Yan Tianxing telah mengaktifkan True Phantom, Zhao Yueru telah menghentikan pembomannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia memeriksa sekelilingnya. Karena kamu tidak ingin keluar, aku akan memaksamu untuk. Zhao Yueru melambai Frost Flame Surat. Dengan Zhao Yueru sebagai pusatnya, penghalang tembus menggelembung keluar. Dalam sekejap mata, penghalang menutupi radius 100 yard, setengah dari panggung. Ini adalah skill aktif kedua Frost Flame Murat, Frost Flame Space. Ketika diaktifkan, efeknya akan menyerupai domain. Yan Tianxing segera merasa atributnya menurun. Dalam sekejap mata, dia hanya memiliki 70% dari total atributnya yang tersisa. Sebaliknya, aura Zhao Yueru telah tumbuh secara signifikan lebih kuat. Apa? Yi Luofei menatap musuhnya dengan kaget. Tiba-tiba, dua lagi Zhao Yuerus muncul di panggung. Salah satu dari mereka mengenakan jubah merah menyala, sementara yang lain mengenakan es biru. Kedua doppelganger ini memiliki 100% atribut Castor, dan keduanya memancarkan aura menakutkan mereka sendiri. Mati. Yan Tianxing dengan cepat menyadari betapa parahnya situasinya. Jika Zhao Yueru dan dua doppelgangernya membombardir panggung secara acak, mereka akan menemukannya. Segera, Yan Tianxing merespons dengan langkah-langkah bayangan, muncul di belakang tubuh asli Zhao Yueru. Dia menusukkan belati peraknya ke kepala dan punggung wanita itu. Tindakannya benar-benar diam dan tanpa sedikit pun niat membunuh. Sangat cepat, meskipun panca inderanya terdorong ke batas mereka, penyihir api hanya memperhatikan bahwa dia sedang diserang setelah belati asasin bergerak. Namun, ketika belati Yan Tianxing hanya 1 inci dari mencapai Zhao Yueru, belati itu menghilang dan muncul kembali 15 meter jauhnya. Tutup 1, Zhao Yueru menghela nafas lega ketika dia melihat Yan Tianxing, yang sosoknya akhirnya muncul. Jika bukan karena ini korek api dan inderanya yang tinggi, dia akan menjadi mangsa belati pria itu. Namun, begitu santai penjaganya sedikit, Yan Tianxing lain muncul di belakangnya. Keterampilan tabu tingkat 1, bilah tersembunyi. Yan Tianxing menghilang lagi sebelum segera muncul kembali di hadapan elementalis. Sebelum Zhao Yueru bisa bereaksi, 6 bayangan hitam terbang menuju hati Zhao Yueru, masing-masing serangan memberikan lebih dari minus 30.000 kerusakan. HP wanita itu langsung jatuh ke 0. Apa? Semua orang di arena tercengang ketika mereka melihat Zhao Yueru menyentuh tanah. Siapa yang bisa menghindari serangan seperti itu? Terlepas dari keyakinan semua orang bahwa pertandingan telah berakhir, bel tidak pernah menandakan akhirnya. Tanpa diduga, doppelganger Zhao Yueru tersenyum dari samping tubuh aslinya. Keduanya merespons dengan melambaikan tongkat mereka. Bab 1424 Mantra Kataklismik. Dia belum mati, ini bohong kan? Bukankah dia membunuh tubuh utamanya? Petik 2. Ketika kedua Zhao Yueru mengangkat tongkat mereka di atas panggung, para penonton tampak seolah-olah mereka melihat hantu. Ketika mereka melihat senyum para klon, kedinginan merayapi punggung mereka, dan mereka tidak bisa menahan pikiran bahwa dia benar-benar penyihir. Guts Domain memiliki banyak keahlian doppelganger untuk ditawarkan, tetapi mereka belum pernah mendengar satupun yang memungkinkan para doppelganger terus bergerak setelah tubuh utama mati. Mustahil. Mungkinkah dia juga? Yi Luofei menatap klon elementalis dengan warna merah dan biru dengan syok. Situasi ini juga membuat Yan Tianxing lengah. Dua arai sihir muncul di belakang masing-masing dari dua Zhao Yuerus dan segera, mana tipe es dan api di atas panggung mengamuk karena membentuk tornado es dan api. Seperti ikan paus yang menghirup air, keempat arai sihir itu melahap mana. 4 dinding es menjebak klon asasin yang telah membunuh tubuh asli Zhao Yueru. Pada saat yang sama, api muncul dari tanah dan menyapu dari langit, menyelesaikan kurungan Yan Tianxing. Tanpa peringatan, Frost Flame Citah menerkam Yan Tianxing lainnya. Karena pria itu sudah meninggalkan stealth, kekuatan tempurnya berkurang setengahnya. Meskipun Frost Flame Citah tidak bisa membunuh Yan Tianxing, itu lebih dari cukup untuk mengalihkan perhatiannya sejenak. Menyadari bahaya yang dia alami, Yan Tianxing buru-buru mengendalikan salinannya di dalam dinding es dan menggunakan Wind Steps. Mengambil keuntungan dari efek kekebalan yang singkat yang diberikan skill untuk memblokir mantra api Zhao Yueru. Dia kemudian menggunakan Shadow Assault di dinding es dalam upaya untuk membebaskan diri dari Frost Barrier. Namun, sebelum dua belati bisa mencapai Frost Barrier, dinding es muncul dan menghalangi kemajuan senjatanya. Ketika belati menabrak dinding es, mereka hanya memecahkannya, mereka tidak menghancurkan penghalang. Jika dia ingin menghancurkan dinding es, dia harus menyerang lagi. Meskipun Ice Wall hanya mantra tingkat 0, itu sama kuatnya dengan mantra tingkat 1 karena penggemar Frost Flame Surat. Pemain biasa bahkan tidak bisa menghancurkan dinding es tingkat 0 dengan mudah, apalagi dinding es tingkat 1. Meskipun Yan Tianxing adalah ahli puncak, pada akhirnya, kelas asasin tidak berspesialisasi dalam kekuatan. Jika dia adalah ahli berserker puncak, bagaimanapun, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menghancurkan dinding es tingkat 1 dengan satu serangan.
Setelah kebuntuan singkat Twin Steps berakhir, Yan Tianxing dengan enggan mengaktifkan Vanish sebelum menghancurkan dinding es di depannya. Tapi Zhao Yueru tidak berniat membiarkan pria itu melarikan diri. Tanpa nyanyian atau rune, dia melemparkan dinding es lain untuk memblokir jalan Yan Tianxing. Vanish hanya menyediakan 1 detik kekebalan. Ketika yang kedua berakhir, tipe api Zhao Yueru melemparkan 2 mantra tingkat 1 api ke Frost Barrier. Tanpa keterampilan kebal yang tersisa dan langkah bayangannya masih di cooldown, Yan Tianxing tidak memiliki apa-apa lagi untuk melawan mantra api yang masuk. Selain itu, 2 mantra penyihir api adalah AOE dan tidak mungkin untuk diblokir dengan senjatanya. Akibatnya, 2 mantra api, yang ditingkatkan oleh Frost Flame Surat Tier 2 mantra, membunuh Yan Tianxing di Frost Barrier secara instan. Sekarang, hanya Yan Tianxing yang Frost Flame Citah telah tandai tetap. Cara yang brutal untuk bertarung, sampah. Bukankah ini akan dianggap sebagai casting 4 kali lipat? Penyihir api tidak terkalahkan. Cara Zhao Yueru bertarung membuat penonton terpana. 2 doppelgangernya benar-benar bisa berperan ganda. Itu tidak jauh berbeda dari jika dia telah melemparkan 4 mantra secara bersamaan. Selain itu, keempat mantra berada di bawah kendali penuhnya. Lebih buruk lagi, keempat mantra itu sangat kuat. Seorang doppelganger, Zhao Yueru bergumam ketika dia melihat Yan Tianxing di Frost Barrier menghilang sebelum beralih ke assassin yang mundur darinya. Sambil tersenyum, dia bergumam, apakah kamu pikir kamu aman hanya karena kamu menjaga jarak di antara kami? Segera, doppelganger tipe S dan api Zhao Yueru mulai melakukan double cast lagi. Dengan kecepatan Yuan Tianxing, dia akan sulit dijebak dengan Frost Barrier lagi. Karenanya, Zhao Yueru tidak menggunakan pendekatan yang sama. Sebagai gantinya, dia beralih ke mantra tingkat 1 yang berfokus pada kerumunan. Pada saat berikutnya, lebih dari 70 panah api, bola api, tombak es, dan panah es terbentuk di belakang para doppelganger. Mantra ini kemudian terbang menuju target mereka. Semua orang terdiam ketika mereka menyaksikan mantra jenis es dan api memenuhi langit. Selain itu, kontrol Zhao Yueru atas mantra ini sangat tepat. Meskipun Yan Tianxing bergerak begitu cepat sehingga dia meninggalkan After Images, sebagian besar mantra elementalis menyerang assassin. Akibatnya, Yan Tianxing terpaksa memblokir serangan yang datang dengan senjatanya dan tidak punya pilihan selain menggunakan langkah angin untuk membela diri. Namun, sementara kecepatan Yan Tianxing sangat mencengangkan bagi pemain biasa, bagi Zhao Yueru, yang fisiknya telah meningkat sebesar 50% berkat Frost Flame Space, Yan Tianxing tidak terlalu cepat. Paling-paling, dia hanya secepat ahli biasa. Dia tidak memiliki masalah pendaratan serangannya. Sementara itu, Assassins khusus Agility tidak bisa dengan mudah memblokir mantra dengan kekuatan Tier 2. HP Yan Tianxing jatuh dengan setiap pukulan yang dia ambil. Hanya masalah waktu sebelum lawannya mengukir semuanya. Ketika mereka menyaksikan, para peserta di bawah panggung merasa merinding menutupi kulit mereka. Bagaimana ini pertarungan 1 lawan 1? Itu tidak berbeda dari menghadapi pemboman tim magis 20 orang. Siapa yang bisa selamat dari serangan kejam seperti itu? Di masa lalu, para pemain ini berasumsi bahwa kelas assassin melawan kelas sihir. Tetapi Zhao Yueru telah menghancurkan ide itu. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya selama pertarungan kita. Frustrasi dan amarah membakar tatapan Yi Luofei saat dia memelototi Zhao Yueru. Dia tidak terlalu frustrasi dengan kekalahannya. Bagaimanapun, dia telah menderita banyak kerugian sebelum menjadi terkenal. Tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa melakukan yang terbaik sambil menyembunyikan begitu banyak kehebatan mereka. Selain itu, dia dan lawannya hampir seumuran. Di atas panggung, Yan Tianxing berjuang untuk bertahan dan dipaksa untuk menggunakan Vanish, menghilang lagi. Jika Zhao Yueru menemukannya sebelum cooldown skills-nya selesai, sekarang dia telah menggunakan kartu truf-nya, dia tidak berdaya melawan serangan wanita itu. Namun, jika dia bisa tetap tersembunyi sampai keterampilannya tersedia lagi, dia bisa membalikkan pertempuran. Aku sudah menunggumu untuk menggunakan gerakan ini. Meskipun lawannya menghilang, Zhao Yueru tidak panik. Dia menjilat bibirnya dengan main-main saat dia berkata, mari kita akhiri pertandingan ini. Jika tubuh utama mati setelah dia menggunakan Frost Flame Space, dia tidak akan bisa menggunakan senjata atau keterampilan peralatannya. Dia hanya bisa menggunakan keterampilan dan mantra yang telah dia pelajari. Namun, doppelganger tipe S dan api tidak memiliki batasan itu. Mereka bahkan punya mantra yang tidak dia miliki. Mantra yang paling kuat dari ini adalah mantra kombinasi, Frost Flame Oblivion. Frost Flame Oblivion adalah kutukan yang 1 tingkat lebih kuat dari penggunanya, meskipun kekuatannya tidak bisa melebihi Tier 5. Setelah menggunakan Frost Flame Oblivion, Frost Flame Space akan menghilang. Karena Zhao Yueru adalah pemain Tier 1, Frost Flame Oblivion memiliki kekuatan kutukan Tier 2. Doppelganger Zhao Yueru melantunkan mantra bersamaan saat bergerak menuju lokasi target mereka sebelumnya. Ketika mereka melakukannya, rune ilahi emas mulai muncul di penghalang tembus Frost Flame Space menerangi arena. Ambien mana area berkurang dengan cepat saat mengalir ke Frost Flame Space. Ini meningkatkan kepadatan mana di dalam penghalang ke tingkat yang menakutkan. Para penonton di luar panggung utama menggeliat tidak nyaman ketika kepadatan mana venue menurun. Mantra macam apa itu? Apa yang dia coba lakukan? Meskipun para penonton tidak memahami tindakan elementalis itu, merinding menutupi tubuh mereka. Rasanya Armageddon datang untuk mereka. Selain itu, perasaan ini tumbuh seiring waktu.
Sementara itu, Yan Tianxing merasakan sensasi intens dari dalam ruang Frost Flame. Dia tidak mungkin, kemungkinan tiba-tiba sadar pada Yan Tianxing. Segera, dia berlari menuju Zhao Yueru. Sayangnya, dia sudah terlambat. Doppelganger tipe es dan api hanya perlu 2 detik untuk mengeluarkan Frost Flame Oblivion. Pada saat Yan Tianxing merasa ada sesuatu yang salah, kedua doppelganger itu telah menyalurkan mantra selama lebih dari 1 detik. Assassin tidak pernah bisa menyeberang 50 yard dan melancarkan serangan pada saat itu. Mari kita akhiri ini. Kedua doppelganger mengarahkan Frost Flame Surates mereka ke langit sebagai pilar api dan pilar udara dingin melesat ke atas, menabrak penghalang ajaib. Tiba-tiba, ruang Frost Flame pecah saat kekuatan es dan api yang mengerikan memusnahkan semua yang ada di dalam ruang. Yan Tianxing dilenyapkan. Celah terus menyebar melintasi penghalang. Area di dalam Frost Flame Space hanya tenang setelah 5 detik. Tidak ada yang tersisa. Yan Tianxing, Frost Flame Cheetah, dan doppelganger Zhao Yueru. Mereka semua menghilang. Namun, setelah Frost Flame Space pudar, tubuh utama Zhao Yueru direformasi di atas panggung. Pada saat yang sama, bel yang menandakan akhir pertandingan berbunyi, sementara layar besar di atas panggung menampilkan pemenang. Zhao Yueru, bab 1425 Elementalis nomor 1. Ketika nama Zhao Yueru muncul di layar di atas panggung utama, venue menjadi sunyi ketika semua orang menoleh ke Elementalis dengan ragu. Mereka tidak akan begitu terkejut jika Zhao Yueru hanya mengalahkan Yan Tianxing. Tetapi wanita itu telah menunjukkan kekuatan yang sangat merusak. Jika dia mampu menghancurkan segalanya dalam radius 100 yard dari dirinya, siapa yang bisa menantangnya dalam pertandingan PvP 1 lawan 1? Dengan mantra yang menakutkan itu, siapa yang mungkin bisa melawan penyihir api? Sampah. Dia mengalahkan assassin peringkat kedua begitu saja. Apakah dia seorang NPC? Petik 2. Dengan kekuatan dan mantra yang menakutkan, penyihir api tidak akan memiliki masalah apapun untuk memenangkan kejuaraan. Betul, bahkan jika dia tidak menang, dia harus peringkat pertama dalam daftar peringkat elementalis kekaisaran. Aku tidak pernah berpikir bahwa Zero Wing memiliki ahli seperti ini. Tidak heran Zero Wing telah menjadi penguasa Star Moon Kingdom. Aku yakin itu tidak akan lama sebelum Zero Wing bergabung dengan barisan guild kelas 1 di Kekaisaran Naga Hitam. Petik 2. Zhao Yueru telah menginspirasi kejutan dan kekaguman di kerumunan. Dengan pembangkit tenaga AOE seperti itu, guild lain harus berpikir 2 kali sebelum memulai perang dengan Zero Wing di ladang. Daya tembak Zhao Yueru saja kemungkinan bisa menyaingi tim ahli yang terdiri dari 100 orang. Kami kalah. Crimson Fox menatap Zhao Yueru dengan linglung. Pada titik ini, dia benar-benar menyesal menantang Si Feng untuk bertaruh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zero Wing telah menyembunyikan kartu truf seperti Zhao Yueru. Sekarang, Crimson Castle telah kehilangan semua harapan untuk mendapatkan kotak kabut tersembunyi. Sementara itu, Zero Wing akan menjadi penguasa Lake Heart City yang tak terbantahkan begitu mengamankan kota. Bahkan dengan dukungan Nine Dragons Emperor, Crimson Castle tidak pernah bisa bersaing dengan Zero Wing. Ketua pemimpin, apakah kita benar-benar akan menyerah pada kotak kabut tersembunyi? Tanya Lonely Castle, keengganan mewarnai wajahnya. Menyerah, Crimson Fox menggelengkan kepalanya saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Mengejek, dia berkata, meskipun memang benar bahwa Crimson Castle harus menyerah dalam menangkap kotak kabut tersembunyi, itu tidak berarti bahwa persekutuan lain tidak dapat mencoba. Segera beritahu guild lain dan beritahu mereka untuk mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan. Meskipun kami tidak dapat menawarkan pasukan kami dapat menyediakan informasi, senjata, peralatan, dan alat pengepungan. Petik 2. Dimengerti, Lonely Castle tersenyum ketika dia mendengarkan rencana Crimson Fox. Kota kabut tersembunyi tidak akan mudah diserbu. Bahkan jika Crimson Castle tidak dapat bertindak, mereka dapat menjaga kota dari tangan Zero Wing jika beberapa guild kelas 3 bekerja sama dengan dukungan barang dan informasi Crimson Castle. Jika mereka berhasil, Kekaisaran Sembilan Naga tidak akan meninggalkan persekutuan mereka. Selama mereka mempertahankan dukungan pria itu, Crimson Castle akhirnya bisa berkembang menjadi guild kelas 1. Setelah bangkit kembali di bawah panggung, Yan Tianxing melirik ke ruang VIP Zero Wing. Komandan, Yi Luofei kehilangan kata-kata saat dia melihat Yan Tianxing yang tersenyum pahit. Jelas bahwa dia menghargai hak Garnison Stone Forest Town. Sayangnya, bukan saja dia gagal mendapatkan hak itu, tetapi dia juga telah kehilangan 10.000 kristal ajaib dan peta harta karun naga. Aku telah berpikir bahwa ini adalah kesempatan, tetapi Zero Wing benar-benar tak terduga seperti rumor katakan, kata Yan Tianxing sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia kemudian tersenyum ketika dia melanjutkan, sepertinya kita harus melihat ke beberapa persiapan lagi. Komandan, mengapa kota hutan Nol Wing Wing begitu penting bagimu? Itu hanya sebuah kota di kerajaan kecil. Bagaimana mungkin itu bisa lebih baik daripada kota-kota Super Guild? Dengan kekuatan tim kami seharusnya tidak memiliki masalah menduduki salah satu kota mereka. Mengapa kita harus repot-repot dengan 5 slot garnison kota Batu Forest? Yi Luofei heran. Dia terperangah ketika dia mengirimnya untuk bersaing untuk rumah pribadi di Stone Forest Town. Sekarang, Yan Tianxing bersikeras untuk mendapatkan rumah petualang kota hutan Stone. Wajar jika kamu tidak memiliki pendapat yang bagus tentang kota hutan batu. Aku hanya menemukan kebenaran dari seorang teman. Ketika saatnya tiba, tim petualangan seperti kita tidak akan menjadi satu-satunya yang bersaing untuk slot itu.
Beberapa negara adidaya sedang mempersiapkan pelelangan juga, Yang Tianxing menjelaskan dengan pelan. Dia telah bertarung di dunia game virtual selama bertahun-tahun sekarang, jadi dia punya banyak kenalan ahli. Di antara mereka, beberapa adalah eselon atas di negara adidaya tertentu. Jaringan informasi mereka jauh melampaui persekutuan kelas 1 manapun. Bagaimana mungkin? Bukankah ini hanya kota kerajaan? Bagaimana itu bisa menggoda kekuatan super? Seru Yi Luofei. Stone Forest Town mungkin tidak menarik perhatian mereka di masa lalu, tetapi zaman telah berubah. Zero Wing sekarang memiliki rumah lelang lanjutan dan ruang tempur canggih. Rumah lelang menawarkan barang-barang yang biasanya sangat sulit ditemukan di pasaran, sementara ruang tempur bahkan dapat membantu para ahli puncak tumbuh lebih kuat. Mengapa manfaat ini tidak menggoda kekuatan super? Yan Tianxing menjelaskan. Jika bukan karena pertahanan Stone Forest Town yang nyaris tak tertembus dan dukungan dari Dragon Phoenix Pavilion, berbagai negara adidaya kemungkinan akan mengirim pasukan mereka untuk menangkapnya. Sekarang Zero Wing berniat untuk melelang 5 rumah petualang, berbagai negara adidaya ini tidak dapat melewatkan kesempatan. Selanjutnya, tim petualang yang didirikan di Stone Forest Town akan diminta untuk menandatangani kontrak dengan Zero Wing. Tidak ada keraguan bahwa tim petualang yang dikontrak akan menerima manfaat eksklusif. Jika negara adikuasa ini bergabung dengan kompetisi, pelelangan akan sangat luar biasa. Jadi, kita harus segera bersiap-siap. Petik 2. Realisasi menyapa Yi Luofei ketika dia mendengarkan penjelasan komandannya. Dia tertegun. Dia tidak mengharapkan persekutuan yang baru saja didirikan untuk mampu memelihara kota yang dapat memperoleh keinginan berbagai negara adidaya. Meskipun sulit dipercaya, dia sepenuhnya mempercayai komandannya. Bagaimanapun, Yan Tianxing adalah orang yang telah memperkenalkannya pada bunga 7 dosa. Fakta bahwa Yan Tianxing tahu eselon atas dari kekuatan transendental seperti bunga 7 dosa membuktikan betapa menakjubkan pria itu. Sementara itu, di salah satu ruang VIP di lantai 2, Nine Dragons Emperor memasang ekspresi sangat jelek. Sebaliknya, kelompok Phoenix Rain merayakannya. Big Sis Rain, Zero Wing begitu penuh kejutan. Dengan elementalis ahli seperti Zhao Yueru, kita akan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dalam kontes untuk Pulau Guntur. Memiliki dia mempertahankan menara akan jauh lebih efektif daripada mengirim 3 hingga 5 pakar puncak, kata Blue Phoenix. Tidak heran Ye Feng begitu percaya diri. Zero Wing menyembunyikan kartu truf ini. Kekuatan Zhao Yueru mengejutkan Phoenix Rain juga. Karena terbatasnya jumlah slot untuk kontes Thunder Island, sangat penting bagi mereka untuk membawa para ahli yang kuat secara individual. Ini terutama berlaku bagi para pakar strategis seperti Zhao Yueru. Pembangkit tenaga listrik seperti dia akan jauh lebih efektif daripada 10 ahli tingkat atas. Sementara berbagai geng besar pulih dari keterkejutan mereka menyaksikan pertarungan Zhao Yueru. Si Feng menerima 10.000 kristal ajaib di ruang VIP Zero Wing dan peta harta karun Dragon's Graveyard dari Yan Tianxing. Setelah menerima kemenangannya, Si Feng membuka peta harta karun. Dia sangat ingin mengetahui area mana yang termasuk peta harta karun Yan Tianxing. Dia belum pernah mendengar tentang tim petualang FFF yang mendapatkan harta dari makam naga di masa lalu. Alih-alih persekutuan kelas 1, kuil fantasi, dan pavilion naga Phoenix tingkat tinggi telah mengamankan harta karun peta. Oleh karena itu, Si Feng terkejut mendengar bahwa tim petualang FFF telah memperoleh peta harta karun untuk daerah itu begitu cepat. Peta harta karun di Guards Domain umumnya merupakan barang unik. Setiap harta terpendam hanya akan memiliki satu peta harta karun yang sesuai. Tanpa peta harta karun yang sesuai, tidak ada yang akan menemukan barang yang tersembunyi. Harta ini disembunyikan di ruang khusus, dan peta adalah kunci untuk mengaksesnya.